Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini juga kita akan terima perjamuan kudus. Tuhan kita yang besar, yang sudah menebus dosa kita. Dan Dia yang membenarkan kita. Pagi hari ini mari bersama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, haleluya. ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, kami mau senangkan Engkau pagi ini. Haleluya. Inilah pujian dari hati kami yang terdalam, Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dalam hidup ini. Dengan pujian ini, Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau. Haleluya. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, haleluya. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami ya Bapa,
mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan beri, di mana kami umat-umat-Mu bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu, menjadi bejana yang indah, yang memuliakan hati-Mu. Biarlah Engkau disenangkan lewat setiap puji-pujian kami. Dan inilah kami Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan ambil alih, Roh Kudus bekerja, dan kami menikmati Engkau. Kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita berjalan semakin hari semakin terang. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Jalan hidup. Amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak, dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Hari-hari kita lalui bersama Yesus. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Amin. Haleluya. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku. Lagi hari-hari ku lalui. Amin. Kita lalui bersama Yesus setiap hari. Haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Haleluya. Lagi hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi
Yesus, Juru Selamatku. Amin. Tidak pernah kita kecewa iring Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa. Mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, berjalan semakin bahagia. Tak pernah kecewa, kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa. Kita tidak akan pernah kecewa kalau kita mengiring Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa. Haleluya. Kita tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Ada Yesus bersama kita semua. Amin. Kami serahkan semuanya Tuhan. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Amin. Tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa kalau kita terus mengiring Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sidang jemaat, tetap bangkit berdiri. Kalau ada yang mau duduk, boleh silakan. Tapi mari kita tetap mau memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lama yang mungkin sudah lama tidak kita nyanyikan. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, kita bawa gandum ke gudang Allah. Haleluya. Tabur pagi hari. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu tiba hari tua yang mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. tabur waktu panas, tabur waktu hujan. Jangan takut walau ribut datanglah. Selesai bekerja, masuk perhentian, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, Amin. Gandum di gudang, kita bawa gandum kita bawa ke gandum gudang Allah. gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tetap bangkit berdiri, sidang jemaat. Kita akan terima firman Tuhan pagi hari ini. Firman itu yang terus mengajar kita, firman itu yang menuntun kita untuk kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. segenap jiwaku. Saya ajak kita semua angkat tangan kita. Haleluya. Merenungkan firman-Mu Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Kami pegang perintah-Mu dan kami akan lakukan perintah-Mu Tuhan dalam hidup ini. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah tujuan hidup kami, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah juga pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu dengan firman Allah yang disampaikan bagi kami. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu, sehingga kami semua diberkati, dibaharui, dan semakin hari semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami berikan melalui persembahan pujian, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siap untuk terima firman Tuhan saat ini. Kami terima firman-Mu dengan penuh syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, bersyukur kita kepada Tuhan, kembali kita boleh datang di rumah Tuhan, kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, setelah sepanjang banyak waktu kita beraktivitas, kembali kita datang di rumah Tuhan. Bersyukur pada saat ini gembala, wakil-wakil gembala mempercayakan saya melayani kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan juga yang sudah menolong dan memberkati kita semua sehingga kita boleh berbakti beribadah. Baiklah, kita akan dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai yang ke-30. Adapun tema pada saat ini yaitu tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai yang ke-30 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur,
Datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas dahulu lalang itu dan berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama Allah mempergunakan berbagai macam cara untuk berbicara kepada umatnya. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah mengambil rupa sebagai manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun, ia berbicara kepada murid-murid, kepada pendengar, kepada audien, dan kepada banyak orang. Tetapi dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, Tuhan Yesus diantaranya menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan ini adalah dikatakan penggambaran ataupun persamaan seperti terhadap benda, persamaan terhadap personal, kemudian persamaan terhadap yang lain yang isi muatannya mengungkapkan kebenaran. Meskipun dalam mengungkapkan kebenaran ada di antaranya berupa kecaman, ada berupa motivasi, ada berupa nasihat. Tetapi saat kita membaca firman Tuhan saat ini, perumpamaan ini menceritakan tentang pemerintahan kerajaan Allah di dalam dunia. Karena kalau kita baca selanjutnya di dalam Matius pasal 13 ayat 36, setelah pendengar yang lain pulang, maka murid-murid menanyakan maksud tersebut. Di ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Murid-murid ingin mengerti lebih dalam tentang maksud, muatan, isi daripada perumpamaan itu. Dan Yesus menjelaskan penabur benih itu adalah Yesus sendiri. Benih gandum itu adalah bicara tentang penggambaran anak-anak kerajaan Allah. Ladang itu adalah dunia ini, benih lalang itu adalah anak-anak si jahat. Nah, kalau kita lihat selanjutnya dikatakan di situ benih gandum. Nah, benih gandum adalah penggambaran dari anak-anak kerajaan Allah. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia dijelaskan, di situ dikatakan dalam ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih gandum itu yang adalah perlambangan, persamaan, pengungkapan tentang anak-anak kerajaan Allah. Dikatakan benih tersebut adalah Lembaga Alkitab Indonesia menceritakan di situ adalah benih gandum yang baik. Tetapi di dalam terjemahan yang lain dikatakan benih gandum yang di dalam benih itu sudah ada potensi kehidupan, sudah ada nilai kehidupan, sudah ada kecenderungan untuk hidup. Tetapi untuk hidup berproduktivitas, karena benih gandum itu adalah ada nilai kehidupan yang bermuara, yang tujuannya nanti harus berproduktivitas, yang harus menghasilkan. Tetapi dia masih benih. Untuk benih tersebut menghasilkan produk, menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu, maka benih itu memerlukan media. Media itu adalah ladang ataupun tanah.
bicara ladang dan tanah adalah tentang dunia ini. Itu sebabnya benih baik itu bicara tentang umat Tuhan, bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus berproduktivitas, harus bercahaya, harus menjadi berkat di dunia ini. Mengapa di dunia? Mari kita lihat di dalam Matius 5, Injil Matius 5 pasal 16 dikatakan demikian. Injil Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita umat-umat Tuhan harus bercahaya, harus menghasilkan perbuatan yang baik dan direncanakan Allah jauh sebelumnya adalah tempatnya adalah dunia ini. Jadi mengapa harus dunia ini? Karena Allah merancangkan untuk kita bertambah banyak, untuk kita berbuat baik, untuk kita menjadi berkat, untuk kita bercahaya adalah di ladang, di tanah yang saat ini Tuhan tempatkan kita berada dimanapun, yaitu di dunia ini. Betapa rencana tersebut sudah Allah rencanakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan demikian. Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Allah menciptakan manusia, yang manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Allah merencanakan sesuatu yang baik supaya manusia itu menghasilkan keturunan yang banyak, berproduktivitas. Demikian juga Allah berjanji kepada Abraham, beranak cuculah dan bertambah banyak, keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, juga bercahaya seperti bintang di langit. Tetapi ketika benih yang baik itu ditaburkan di dalam dunia, anak-anak kerajaan Allah itu ditempatkan di dunia ini. Pada waktu yang tidak berlama-lama dalam perumpamaan ini, ada oknum lain, ada penabur benih yang lain, tetapi bukan benih gandum, tetapi benih itu ada benih ilalang, ditaburkan juga di ladang yang sama, berdampingan dengan benih gandum ditaburkan. Nah, mari kita lihat kembali, di situ dikatakan benih itu adalah lalang. Lalang penggambaran daripada anak-anak dari si jahat, sedangkan penabur benih ilalang itu, benih lalang itu adalah iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalang itu penggambaran, digambarkan seperti anak-anak si jahat yang menaburkan adalah iblis. Menurut Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan di situ lalang menyerupai dengan gandum, tetapi terjemahan yang lain lalang itu adalah rumput liar yang secara fisik menyerupai gandum. Tetapi ada terjemahan lain yang lebih lagi spesifik untuk menjelaskan tentang yang menyerupai pohon gandum yang adalah lalang dalam Lembaga Alkitab Indonesia dituliskan di situ. Yaitu dikatakan rumput liar yang pertumbuhan yang bentuk fisiknya menyerupai dengan gandum dan juga memiliki buah. Buah yang dihasilkan adalah buah butiran yang pahit. Dan dikatakan dengan jelas struktur pertumbuhannya baik di atas tanah maupun di bawah. Akarnya melilit-lilitkan ke tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau kita lihat di sini betapa benih gandum ditabur dan dia bertumbuh, benih ilalang juga tumbuh bersama-sama. Tetapi benih ilalang, tumbuhan lalang ini menyerupai secara fisik dengan tumbuhan gandum. Penggambaran daripada lalang adalah tentang orang yang mengaku secara identitas adalah Kristen, ataupun pribadi, personal, kelompok yang hati nuraninya sudah kecenderungannya adalah berbuat cemar, berbuat kejahatan. Bukankah dalam firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru,
Tuhan itu adalah yang berkenan di hadapan Allah. Bukan setiap orang yang melakukan mujizat selalu itu berkenan di hadapan Allah. Tetapi mari kita lihat di bagian yang lain bahwa tumbuhan lalang ini menyerupai gandum, sama secara fisik seperti pohon. Secara fisik tumbuhan gandum itu sama secara fisik menyerupai. Tetapi rupanya dalam penyerupaan tersebut ada buah yang dihasilkan, buah yang pahit. Yang itu bisa dibedakan waktu masa menuai nanti. Waktu masa menuai itu ada bicara tentang di akhir zaman ini. Kita akan melihat dari hasilnya. Tetapi ada pribadi-pribadi, ada kelompok-kelompok orang-orang yang secara identitas dia sepertinya pengikut Kristus, tetapi dia menolak kehadiran Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Kemudian banyak orang bertanya, ada juga mungkin dalam pertanyaan benak, mengapa Tuhan mengizinkan gandum dan ilalang hidup berdampingan? Bahwa benih gandum harus bercahaya, harus berbuah tempatnya di dunia ini. Tetapi ada benih ilalang yang adalah anak-anak kerajaan yang ditaburkan oleh si jahat. Mereka ada di dalam dunia ini berdampingan juga, berdekatan juga. Mungkin pengaruhnya pernah kita alami. Mungkin dampaknya juga orang-orang yang hati nuraninya sudah jauh daripada Tuhan itu dekat dengan kita dan cukup menyakitkan dengan kita. Alkitab katakan orang-orang tersebut digambarkan seperti ini. Di dalam Yesaya 29 ayat ke-13. Di situ dikatakan sebuah bangsa penggambaran. Tetapi dalam bagian lain dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan demikian. Surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan demikian. Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan demikian. Atau di ayat yang ketiga saja. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di sini Rasul Paulus menceritakan. Ada orang-orang kelompok yang sepertinya bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Tetapi seolah-olah ingin mencari kebenarannya. Tetapi di dalam hatinya kebenaran yang dia munculkan adalah kebenaran diri sendiri. Dia berkamuflase, dia menyamar seolah-olah dia melakukan aktivitasnya dengan begitu baiknya, dengan begitu giatnya adalah untuk kebenaran. Tetapi kebenaran di akhir yang dia munculkan adalah kebenaran diri sendiri. Di dalam Roma pasal 1 ayat 24. Pribadi-pribadi tersebut kecenderungan hatinya adalah ingin berbuat cemar. Ingin selalu hatinya melangkah kepada kejahatan. Jadi lalang tersebut penggambaran adalah pribadi-pribadi yang demikian ada di dalam dunia ini. Ketika berdampingan dengan kita. Apakah kita harus berkata Tuhan ambil mereka. Mungkin secara fisik, secara yang kalaupun kita alami hal-hal tersebut sangat menyakitkan. Tetapi firman Tuhan katakan ada waktu bagi mereka. Tetapi mengapa Allah izinkan berdampingan? Dari perumpamaan ini kita baca bersama-sama di ayat yang Injil Matius pasal 13. Dikatakan di situ bahwa Injil Matius pasal 13. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Di dunia ini Allah menabur kita, Allah menempatkan dimanapun kita berada untuk berproduksi. Karena kita adalah benih kerajaan Allah. Benih itu adalah kecenderungannya menghasilkan buah. Tetapi
di dalam ladang itu, di dalam dunia ini ada oknum yang lain menaburkan benih yang jahat, lalang, yang menyerupai dengan gandum. Kita harus berdampingan. Tetapi kita dalam berdampingan tersebut, keharusan bagi gereja Tuhan adalah bertumbuh bersama. Sampai masa Tuhan mengambil daripada lalang itu. Jika kita tidak bertumbuh, maka lalangnya akan menghimpit. Jadi bagaimana untuk kita menang? Solusinya adalah gandum, tumbuhan gandum itu untuk terus bertumbuh. Tetapi mengapa kita harus Tuhan izinkan berdampingan? Salah satu contoh untuk kita lihat adalah di dalam Keluaran pasal 1 ayat 12. Meskipun berdampingan, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan tersebut. Karena Tuhan sudah merencanakan dunia ini adalah tempat sebagai benih untuk kita menghasilkan buah. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ini bicara tentang bangsa Israel dalam perbudakan. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Semakin ditindas, semakin berkembang bangsa Israel. Mereka ditindas, ditekan dengan harapan ketika mereka pria-pria ditekan, ditindas, mereka pulang, mereka lelah, mereka tidur, tidak akan menghasilkan produktivitas lagi. Tetapi faktanya, meskipun dihimpit, meskipun ditekan, meskipun ditindas, dan mereka harus berdampingan dengan Mesir yang adalah penggambaran tentang anak-anak daripada si jahat itu, penggambaran tentang kuasa kegelapan itu, penggambaran tentang si iblis itu, yang menekan, yang menindas, bahkan semakin seperti memahitkan, menambahkan lagi pekerjaan yang lebih rumit, lebih sulit lagi. Secara fisik sangat tertekan. Tetapi ketika ditindas, bukan berarti mereka lemah. Bukan berarti mereka putus asa. Bukan berarti mereka tidak bisa berproduksi lagi. Bukan berarti mereka tidak bisa bertambah-tambah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa semakin ditekan, semakin ditindas, maka semakin berkembang, semakin bertambah penduduk Israel. Dan itu membuat Mesir dan Raja Mesir mengalami ketakutan. Jadi mengapa Tuhan izinkan kita ada di dunia ini? Tuhan sudah berencana jauh-jauh sebelumnya. Dunia adalah tempat untuk kita berbuah. Tetapi fakta menyatakan, di keseharian ada orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa kita tampik, yang tidak bisa kita usir, yang tidak bisa kita tendang, begitu katakanlah demikian, untuk tidak bersama dengan kita. Tetapi anak-anak kerajaan si jahat itu ada berdampingan dengan kita. Ketika berdampingan dengan kita, haruskah kita menyerah karena kita berdampak sepertinya ditekan, sangat tertindas? Apakah kita menyerah? Dia harus bertumbuh. Teladanilah bangsa Israel. Semakin ditekan, semakin bertambah-tambah. Bagaimana tumbuhan gandum yang adalah gambaran dari gereja Tuhan, yang adalah gambaran dari anak-anak Tuhan, yang adalah anak-anak kerajaan Allah itu hidup berkemenangan, hidup berproduktivitas, hidup berbuah. Mari kita lihat. Di dalam Matius pasal 13 dikatakan ayat yang ke-30 kembali. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Benih gandum tumbuh, benih ilalang juga tumbuh bersama-sama. Lihat peragaan tangan saya. Benih gandum tumbuh, benih ilalang juga tumbuh. Jika benih ilalang semakin meninggi, kita stop untuk bertumbuh, maka kita akan ditekan. Jadi bagaimana gereja Tuhan menang? Kita harus fokus kepada pertumbuhan. Karena untuk membuktikan untuk kita berkemenangan adalah dari hasil buahnya lah kita akan menang. Karena apa? Faktanya
benih ilalang ini, tumbuhan ilalang ini sifatnya adalah racun, sifatnya adalah penyesatan, sifatnya adalah menindas, sifatnya adalah melakukan segala cara agar gereja tertekan dan tidak bertumbuh. Tetapi bagaimana kita digambarkan seperti gandum berbuah, berproduksi, solusinya adalah di sini adalah fokuskan kepada pertumbuhan. Bagaimana untuk kita bertumbuh di dalam dunia ini yang ada si jahat dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menampik si jahat itu, anak-anak kerajaan si jahat itu tetap, dengan kata lain, tidak bersama dengan kita. Dia selalu ada untuk menyesatkan, untuk menindas, untuk mengalihkan perhatian kita, untuk kita lemah, untuk kita tidak bersemangat lagi mengiring Tuhan, untuk kita tidak melayani Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan fokus kepada pertumbuhan, tumbuh bersama-sama. Solusinya adalah gandum harus tumbuh, meskipun ilalang tumbuh, dia harus tumbuh terus. Jangan melihat tentang sisi yang namanya, waduh, gak enak banget, waduh sakit banget dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat, bagaimana untuk bertumbuh? Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Di tengah dunia ini yang ada tindasan, ada tekanan, dan itu bisa datang dari kuasa-kuasa kegelapan lewat situasi, lewat orang-orang yang selalu hati nuraninya kecenderungan kepada kejahatan. Maka kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 dikatakan demikian. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Untuk kita bertumbuh, maka iman kita harus kita tambahkan dengan kebajikan, dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita ada di dalam gereja untuk tetap melayani bersemangat. Yang kedua, untuk kita menang bagaimana caranya? Yang kedua, kita hidup dalam kesabaran. Meskipun sangat sakit tapi kita harus sabar. Meskipun tekanan itu sangat sakit kita harus sabar. Mari kita lihat bagian yang lain. Bagian yang lain untuk kita menang adalah kita harus waspada terhadap tumbuhan ilalang yang gambaran adalah penyesat. Kita ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-39. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-39. Dikatakan ini. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkanlah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Kita harus mengerti di sekitar kita ada banyak penyesatan, ada banyak hal-hal, pengajaran-pengajaran yang membelokkan kita, ingin membelokkan kita dari Injil, dari Alkitab, dari kebenaran. Penyesat-penyesat itu ada di sekitar kita. Bisa ada di sekitar kita. Contohnya di sini. Ada abdi Allah. Dia mau menjamu di dalam rumahnya, ada tamu, nabi-nabi yang datang. Dia mengambil pumpkin, dia mengambil labu, sepertinya labu bisa dimakan karena menyerupai labu yang pumpkin itu, seperti pumpkin itu, labu itu menyerupai seperti pumpkin. Dia ambil, dia potong-potong dan dia masak. Ketika dia masak, dia rasa rupanya itu adalah pahit, sangat memanaskan bagi lidahnya dan tenggorokannya, mengandung racun. Itu sebabnya di akhir zaman perlu kita mewaspadai pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita. Nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Apakah ingin mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, kepada kebenaran, menjauhkan kita kepada kebenaran? Ada banyak penyesatan. Itu sebabnya ilalang adalah gambaran daripada penyesat. Di akhir zaman akan datang penyesat-penyesat yang dampaknya itu membuat kandas iman. Siapakah yang kandas imannya? Salah satunya adalah murid Yesus, Yudas. Karena mengejar, memburu uang, maka kandaslah imannya. Dia mati, bunuh diri. Ada banyak lagi orang yang mundur karena penyesat-penyesat.
Ada juga dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Ada rumah-rumah yang dibukakan pintunya bagi orang-orang seolah-olah yang datang itu adalah nabi menyuarakan kebenaran. Tetapi begitu dia datang masuk ke rumahnya, maka dia memasukkan pengajaran-pengajaran yang salah. Dan pola pikir mereka mulai berubah dan jauh daripada Allah. Dan kandaslah rumah mereka. Hancurlah rumah rohani mereka. Artinya, waspadai di sekitar kita. Jangan izinkan rumah rohani kita yang sudah dibangun oleh Allah, yang sudah dalam posisi yang benar untuk bertumbuh menghasilkan buah, dan kita mengizinkan rumah rohani kita dibuka untuk pengajaran yang lain, maka akan hancurlah rumah rohani. Tetapi bila kita terus bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Dan ketika kita berbuah, Tuhan pun memberkati kehidupan kita. Itu sebabnya jemaat Tuhan pada hari ini, mari kesempatan ini kita terus bertumbuh, mengarahkan pikiran dan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita fokus pada pertumbuhan kita, fokus pada kehidupan kita, fokus pada melakukan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan pun akan memperhitungkan dengan kita menghasilkan buah-buah. Jangan pikirkan, jangan beri kesempatan diri kita untuk membuka diri terhadap namanya penyesat-penyesat. Jika penyesat itu masuk ke rumah rohani, maka akan menghancurkan struktur pondasi dan hancurlah rumah itu. Penggambaran, jika kita membiarkan penyesat itu masuk ke rumah rohani kita, maka hancurlah rumah rohani kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, bagaimana kita untuk menang? Fokuslah kepada pertumbuhan. Sabarlah. Ketika penyesat-penyesat itu ada datang di sekitar kita, keadaan yang sulit tetap datang kepada kita. Tetap bersabar sampai pertolongan datang. Yang ketiga, jangan biarkan rumah rohani kita diizinkan masuk kepada penyesat-penyesat. Ketika penyesat itu penggambaran seperti buah pumpkin, dampaknya itu meracuni. Ilalang itu dampaknya meracuni. Bagaimana gandum menang? Apakah ilalang itu dicabut? Tidak. Sampai dia berbuah, baru gandum itu menghasilkan. Dengan kata lain, setelah dia berbuah, baru gandum itu menghasilkan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan tolong kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman Allah, bahwa kami hidup di zaman akhir ini. Patutlah kami terus bertumbuh kepada Tuhan, karena Engkau akan lihat dari hasil benih yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan, tolong kami ya Allah Roh Kudus, agar kami terus bertumbuh dalam pengiringan kami di dalam Tuhan. Meskipun kami harus menghadapi situasi-situasi yang ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan. Tetapi bila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, bila ada firman, maka firman itu yang akan mengusir, yang menguatkan kami untuk kami melihat, menatap tentang apa yang harus kami lakukan ke depan. Kalaupun ada di sekitar kami orang-orang pribadi-pribadi yang melakukan sesuatu terhadap kami, yang itu membuat kami sepertinya tertekan, tertindas, Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, dan kuatkanlah kami, dan biar kami terus bertumbuh di dalam berharap kepada Tuhan. Dalam berharap kepada Tuhan kami yakin dan percaya pemulihan, pertolongan, dan buah-buah yang manis akan kami hasilkan, semua guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami setiap hari agar kami hidup dalam pertumbuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami di dalam pengiringan kami terus kami tambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kebajikan, kesalehan hidup, kasih di dalam Tuhan. Kami mau fokus kepada Allah, dan kalau ada di sekitar kami orang-orang pribadi-pribadi penyesat-penyesat tersebut, mari tolong kami agar terus kami bertumbuh dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menikmati roti dan anggur yang adalah penggambaran perjamuan dengan Tuhan.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya undang saudara-saudara sekalian berdiri, kita akan masuk ke dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini di mana kami dapat lagi bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan dari roti dan minum anggur yang adalah gambaran lambang dari tubuh dan darah Yesus yang kudus itu, kiranya Engkau melayakan kami Tuhan, sucikan kami, supaya kami memperoleh berkat melalui perjamuan yang kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Makan dari roti ini, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum.
Haleluya. Yesus, terima kasih. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu. Kiranya sepanjang hidup kami, selama kami masih hidup dalam dunia ini, Tuhan, Kau memberikan ke kami kekuatan untuk dapat hidup menurut firman-Mu. Roh Kudus berikan kami kekuatan. Jaga dan pelihara kami, supaya kami tetap hidup suci di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pada saat ini, dan Kau akan menyertai kami dari hari-hari yang akan datang. Nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan bersama-sama kita katakan, amin.